Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar hasil penelitian saya yang berjudul Fertilisasi semen beku hasil seksing tanpa sentrifugasi kromosom X dan Y menggunakan metode inseminasi buatan atau IB pada sapi simetal. Iku Arjunanda 0504 128 182 3017, dosen pembimbing Dr. Hewan Langgeng Priyanto MSI. Program Studi Peternakan, Jurusan Teknologi dan Industri Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 2022. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah kebutuhan akan daging sapi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Namun, laju permintaan daging ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi daging dalam negeri. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam memenuhi kebutuhan daging dalam negeri adalah dengan memilih jenis sapi yang memiliki presentasi karkas yang tinggi dan mudah untuk dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah sapi simetal. Sapi simetal merupakan sapi yang banyak diminati oleh peternak. Hal ini dikarenakan presentasi karkas yang dimiliki oleh sapi simetal tergolong tinggi. Selain itu, sapi simetal juga dikenal dengan sapi dwiguna sebagai penghasil susu dan daging. Peningkatan mutu genetik dan populasi sapi guna menunjang kebutuhan daging dalam negeri bisa dilakukan dengan teknik inseminasi buatan. Melalui teknik inseminasi buatan, kita bisa mengupayakan setiap sapi induk mampu menghasilkan anak setiap tahunnya dengan jenis kelamin sesuai keinginan, yaitu jantan atau betina. Untuk menghasilkan anak sapi atau pedet sesuai keinginan memiliki jenis kelamin jantan atau betina, kita bisa melaksanakan inseminasi buatan dengan menggunakan spermatozoa hasil seksing. Melalui inseminasi buatan seksing, peternak dapat memilih apakah pedet yang akan dilahirkan memiliki jenis kelamin betina atau jantan. Hal ini tergantung dengan tujuan pemeliharaan, apakah untuk pengemukan atau pembibitan. Salah satu sasaran dalam bidang reproduksi ternak adalah memproduksi anak yang mempunyai jenis kelamin sesuai yang diinginkan. Pemilihan teknologi seksing spermatozoa merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam rangka meningkatkan efisiensi reproduksi ternak yang mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan, baik dalam skala peternakan rakyat maupun dalam skala peternakan komersial. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat fertilisasi semen beku hasil seksing tanpa sentrifugasi kromosom X dan Y menggunakan metode inseminasi buatan atau IB pada sapi simetal. Hipotesis, diduga semen beku sapi simetal kromosom X dan Y hasil seksing tanpa sentrifugasi dapat meningkatkan fertilisasi inseminasi buatan. Pelaksanaan penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Januari tahun 2022 di Balai Inseminasi Buatan Daerah atau BIBD, Laboratorium Reproduksi dan Kesehatan Ternak BIBD Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kandang jepit, teaser, vagina buatan yang terdiri dari silinder karet tipis, silinder karet tebal, dan corong karet. Tabung penampung semen, seperangkat alat IB dan ultrasonografi atau USG. Bahan yang digunakan pada saat penelitian ini adalah satu ekor sapi jantan simetal dengan bobot badan 498 kg, 15 ekor sapi betina dewasa, straw non-seksing dan straw hasil seksing, spermatozoa X dan Y. Pelaksanaan penelitian, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Adapun perlakuan yang akan diteliti adalah sebagai berikut. P0 unisex non-sexing atau tanpa sexing, P1 straw hasil sexing spermatozoa X, P2 straw hasil sexing spermatozoa Y. Straw P1 dan P2 merupakan straw yang diisi dengan spermatozoa tanpa sentrifugasi, melainkan melalui perlakuan inkubasi. Prosedur penelitian. 1. Penampungan semen. Penampungan semen dilakukan pada pagi hari setiap hari Rabu. Pejantan sapi simetal yang telah dimandikan dibawa ke kandang jepit dan dipertemukan dengan pejantan pemancing untuk memberi rangsang libido kepada pejantan yang akan ditampung semennya. Sapi pejantan yang digunakan sebagai teaser kemudian dimasukkan ke dalam kandang jepit dengan pemberian beberapa perlakuan seperti pemberian air seni pada pandat sapi agar mempercepat libido sapi yang akan diambil semennya. Setelah sapi menaiki pejantan pemancing, pada naikan pertama dan kedua tidak dilakukan penampungan.
dikarenakan pada naikan pertama dan kedua, kualitas semen yang dihasilkan kurang bagus. Setelah sapi pejantan menaiki teaser pada naikan ketiga, maka vagina buatan dipasang pada penis untuk menampung semen. Semen hasil tampungan segera dibawa ke dalam laboratorium agar dilakukan pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Yang kedua yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Semen yang sudah ditampung dan telah dilakukan pemeriksaan uji kualitas semen hingga akhirnya dimasukkan ke dalam straw akan digunakan untuk kegiatan inseminasi buatan di peternakan rakyat. Pada pelaksanaan penelitian ini, semen beku hasil hatching akan diIB-kan ke 10 ekor sapi. Yang ketiga, ultrasonografi atau USG. Penentuan terjadinya fertilisasi adalah kegiatan pemeriksaan kebuntingan sesudah dilakukan inseminasi buatan. Bisa dilakukan dengan metode pengamatan langsung, yaitu sapi betina mengalami peningkatan nafsu makan, tidak menunjukkan gejala birahi lagi, dan perlakuan menjadi lebih tenang. Namun, untuk menentukan kebuntingan pada sapi secara pasti bisa menggunakan alat ultrasonografi atau USG, yang merupakan alat modern untuk mendeteksi adanya kebuntingan pada ternak sapi secara dini. Alat ini akan menampilkan status kebuntingan dari tampilan citra ultrasonografi yang didokumentasikan dan disimpan dalam format JPEG, sehingga memudahkan inseminator dalam analisis keberhasilan inseminasi buatan. Pemeriksaan kebuntingan menggunakan alat ultrasonografi ini dapat dilakukan pada usia kebuntingan antara 20 hingga 22 hari, namun untuk hasil yang lebih jelas pada usia kebuntingan di atas 30 hari. Prastanti 2016. Parameter yang diamati. Parameter yang diamati yaitu ada 3, yang pertama NRR, yang kedua CR, dan yang ketiga yaitu SC. Analisis data. Data yang diperoleh kemudian akan dihitung menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator pada evaluasi IB. Selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar evaluasi yang ada. Hasil dan pembahasan 4.1. Evaluasi keberhasilan IB berdasarkan knowledge tonnage atau NRR. Knowledge tonnage adalah jumlah ternak sapi betina yang tidak menunjukkan tanda birahi kembali atau minta kawin kembali dalam waktu 28 sampai 35, 60 sampai 90 dan lebih dari 90 hari pasca pelaksanaan IB. Susilawati 2011. Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa nilai NRR semen beku non-sexing lebih besar bila dibandingkan dengan semen beku hasil sexing. Pada NRR, semen beku non-sexing menunjukkan nilai sebesar 80%, dengan jumlah sapi betina yang birahi kembali setelah IB yaitu 1 ekor. Pada NRR semen beku sexing X, dari NRR 1 60% turun menjadi 40% dengan jumlah sapi betina yang birahi kembali setelah IB yaitu 3 ekor pada akhir pemeriksaan. Dan pada nilai NRR semen beku sexing Y sebesar 60%. Dengan jumlah sapi betina yang birahi kembali setelah IB yaitu 2 ekor. Namun, nilai NRR pada perlakuan IB di atas masih dalam kategori baik. Iswoyo dan Widyaningrum 2006 menyebutkan bahwa nilai NRR yang baik adalah kurang lebih 18%. Rendahnya nilai NRR pada semen beku hasil hatching pada kromosom X dan Y juga disebabkan oleh penurunan jumlah spermatozoa. Jumlah spermatozoa yang motil setelah dilakukan sexing pada sperma X mencapai 57-61%, sedangkan pada kromosom Y mencapai 58-61%. Namun setelah dilaksanakan towing, jumlah spermatozoa kromosom X dan Y semakin menurun. Pada kromosom X mencapai 12-16%, dan pada kromosom Y mencapai 11-17%. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan pada straw yang berupa perenggangan pada saat filling and sealing sehingga nitrogen cair ikut merembes dan masuk ke dalam straw dan mengakibatkan spermatozoa mati. Karena bahan pelindung untuk melindungi spermatozoa seperti kuning telur yang mengandung lecitin yang berfungsi sebagai ekstraseluler kriptoprotektan untuk melindungi spermatozoa bagian luar atau membran plasma dan gliserol yang mengandung intraseluler kriptoprotektan yang dapat melindungi spermatozoa bagian dalam telah tercampur dengan nitrogen cair. Susilawati 2011. Penurunan suhu yang terlalu cepat atau pembekuan yang sangat cepat akan menyebabkan cold shock dan pembentukan kristal. Susilawati 2013.
4.2 Evaluasi kebun dengan IB berdasarkan conception rate atau CR. CR adalah presentase sapi betina yang mengalami kebuntingan setelah dilakukan inseminasi buatan dari keseluruhan jumlah ternak yang diinseminasi buatan atau sering disebut sebagai angka conception. Yultanto et al. 2014 dan dapat ditentukan dengan melakukan pemeriksaan kebuntingan. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai CR pada peternakan rakyat yang tersebar di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banjarmasin pada perlakuan semen beku non-sexing P0 menunjukkan angka 80%. Sedangkan pada IB semen beku hasil sexing kromosom X yaitu 40% dan kromosom Y sebesar 60%. Yang artinya nilai CR semen beku non-sexing lebih baik bila dibandingkan dengan semen beku hasil sexing kromosom X dan Y. Tingginya nilai CR pada perlakuan P0 ini disebabkan karena semen yang digunakan berasal dari BIBD yang memiliki nilai motilitas spermatozoa lebih dari 40% atau sesuai dengan standar SNI. Sedangkan pada perlakuan sperma sexing motilitas sperma menurun dari standar SNI yang telah ditentukan. Akan tetapi, nilai CR pada data tersebut menunjukkan bahwa sapi yang digunakan sebagai akseptor di lokasi penelitian mempunyai reproduksi yang cukup baik. Hanya saja ada beberapa sapi yang diduga mengalami silent head. Nilai pada perlakuan semen beku P2 sudah cukup baik karena sudah mencapai standar, yaitu lebih dari 60%. Nilai CR dapat dikatakan baik bila mencapai 60-70%. Prianto et al. 2019. Arifianti et al. 2005 juga menambahkan bahwa rendahnya nilai CR hasil IB dengan menggunakan semen beku disebabkan oleh kurangnya jumlah spermatozoa yang diinseminasikan. Dan kemungkinan besar lainnya disebabkan oleh kualitas spermatozoa yang mengalami penurunan pada saat proses pengenceran dan juga pengiriman ke lapangan atau ke kandang ternak. Sehingga kualitas semen yang digunakan belum memenuhi standar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Susilawati 2005 yang menyatakan bahwa rendahnya nilai CR pada semen beku hasil sexing yang mengandung spermatozoa X kemungkinan disebabkan oleh angka motilitas spermatozoa atau penurunan kualitas semen yang disebabkan oleh penanganan yang kurang baik. 4.3 Evaluasi keberhasilan IB berdasarkan service per conception. Service per conception adalah jumlah perkawinan yang dibutuhkan ternak sapi betina sampai terjadi kebuntingan. Veradis 2010. Berdasarkan tabel 4.3, nilai SC pada perlakuan non-sexing lebih baik daripada nilai SC pada sapi yang diinseminasi buatan dengan menggunakan semen hasil perlakuan sexing. Namun nilai SC pada perlakuan P2 hasil sexing masih dalam kategori baik dikarenakan nilainya kurang dari 2. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryadi dan Wahyu Ningsih tahun 2011 yang menyatakan bahwa nilai SC dapat dikatakan normal jika berkisar antara 1,6 hingga 2,0. Nilai SC pada perlakuan P1 tidak lagi baik dikarenakan angka SC di atas dari 2. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa spermatozoa non-sexing memiliki nilai fertilitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan sperma hasil sexing X dan Y. Hal ini dikarenakan motilitas spermatozoa non-sexing sudah sesuai dengan standar SNI yaitu lebih dari 40%. Rendahnya nilai fertilitas spermatozoa hasil sexing disebabkan oleh rusaknya sperma yang disebabkan karena terjadinya kerusakan pada straw yang berupa perenggangan pada saat filling and sealing. Hal lain yang menyebabkan rendahnya tingkat fertilisasi sperma hasil sexing dikarenakan sapi betina diduga mengalami silent head. Saran, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian berikutnya. Berikut adalah lampiran kegiatan penelitian yang saya laksanakan di Balai Inseminasi Buatan Daerah maupun di peternakan rakyat di Kabupaten Banjarmasin. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.